Bismillahirrahmanirrahim. Menanggapi berita yang lagi viral hari ini bahwa ada sebuah kelompok yang menolak dengan tegas sistem khilafah. Di sini saya ingin mendudukan sebuah persoalan yang sangat mendasar bagi kita semua, yaitu adalah agama Islam ini milik siapa? Kalau agama Islam ini diklaim milik kelompok A, kelompok B berarti salah. Agama Islam ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau agama Islam ini milik Allah Subhanahu wa taala, maka sudah selayaknya Islam ini sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah di dalam Al-Qur'an berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dia yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak, liyudhhirahu 'alad dini kulli, untuk dimenangkan di atas agama-agama yang lain. Nah, itu keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ingin bahwa agama Islam ini di atas agama-agama yang lain, memenangkan dari agama-agama yang lain. Nah, maka kalau ada orang yang hari ini yang mengatakan bahwa tidak boleh begitu dong, kita kan hidup bernegara, di sana ada banyak agama-agama yang lain. Maka Allah berfirman, walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun. Kalau ada orang Islam yang mengatakan bahwa gak boleh gitu, gak boleh harus menang, gak boleh menang sendiri dan sebagainya, maka Allah mengatakan walau karihal munafikun. Jadi agama Islam ini memang sudah keinginan dari sananya pemiliknya bahwa agama ini harus dimenangkan di atas agama-agama yang lain. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa Islam ini tidak boleh masuk ke dalam ranah-ranah politik, karena ketika masuk ke dalam ranah-ranah politik, maka yang terjadi adalah menggiring umat ini, agama ini ke dalam kehancuran seperti sejarah umat-umat terdahulu. Nah, maka lihatlah bagaimana Rasulullah SAW berdakwah dari mulai Mekah, kemudian Madinah, yang kemudian di Madinah Rasulullah mendirikan sebuah negara, dan kemudian negara itu dilanjutkan oleh para khalifah-khalifah yang nantinya, yang kedepannya para khalifah-khalifah ini merebut negara Romawi, kemudian negara Persia, dan menyebarkan Islam di sana. Bukankah itu adalah sebuah tanda bahwa umat Islam ini tidak lepas dari yang namanya politik? Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, bahkan Imam Ghazali sendiri pun mengatakan bahwa Islam dan agama ini ibarat saudara kembar. Islam adalah dasar, agama adalah dasar, dan negara adalah penjaga. Sesuatu yang tidak ada dasar maka dia akan runtuh, dan sesuatu yang tidak ada penjaga maka dia akan hilang. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan itu kan Rasulullah, itu kan para sahabat yang mereka berpolitik, kemudian apakah kita hari ini tidak perlu Rasulullah? Hidup kita hari ini tidak perlu Rasulullah, gitu kan? Dahulu mereka mencoba mengatakan bahwa khilafah bukan bagian dari Islam, bahwa khilafah akan memecah belah kesatuan negara Indonesia. Kemudian setelah dikaji, ternyata bahwa khilafah adalah bagian dari ajaran Islam, dan itu berserakan di kitab-kitab ulama. Maka mereka mengatakan bahwa kitab-kitab klasik hasil para ulama itu harus diganti ulang. Bagaimana ini, di mana kecerdasan kita terkait khilafah? Bukankah sudah ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa kita ini hidup di 5 fase. Kemudian yang terakhir Rasulullah mengatakan bahwa akan kembalinya khilafah ala minhajin nubuwah, khilafah yang mengikuti metode kenabian. Jadi sehebat apapun kita hari ini menolak sistem khilafah, mengumpulkan semua kekuatan untuk menolak itu, maka percuma, karena Rasulullah sudah mengatakan itu, dan Rasulullah tidak pernah bohong. Rasulullah tidak pernah mengingkari janjinya. Nah, maka memang sudah menjadi sebuah sunatullah bahwa di dalam sebuah perjuangan akan selalu ada kerikil-kerikil yang menghadang. Tapi menjadi sunatullah juga bahwa di setiap perjuangan Allah selalu menghadirkan orang-orang yang akan memperjuangkan layaknya air terjun yang menerjang kerikil-kerikil tersebut. Jadi untuk kita sebagai umat Islam, jangan pernah menolak, menghadang apa yang sudah menjadi keinginan Allah Subhanahu wa taala, karena itu konsekuensinya sangat besar.